Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para hadirin dan hadirat jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala, tentunya di atas qadrah dan iradahnya, sehingga kesempatan siang hari ini kembali kita bisa berkumpul di dalam majlis ilmu ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan terhadap ilmu yang kita pelajari, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menghasilkan amal-amal saleh di atas kehidupan kita, dan ilmu yang kelak akan menjadi hujjah, menjadi pembela kita, menjadi penolong kita, menjadi syafaat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Selanjutnya, salawat dan salam selalu dan terus kita sampaikan kepada suri tauladan kita, uswah dan qudwah terbaik di atas kehidupan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan juga salam kita sampaikan kepada seluruh ahlul bait, keluarga besar beliau, istri-istri beliau, anak-anak keturunan beliau, juga kepada para sahabat dan sahabiyah radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada umat-umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah, berada di atas jalan, berada di atas tuntunan, berada di atas manhaj, berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tibanya yaumul qiyamah. Kita senantiasa berdoa kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang terdapat di dalamnya. Ikhwatal Islam, azakumullah, para hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita, kajian kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah, ya. Kita masih melengkapi pembahasan berkaitan tentang postur tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang postur tubuh dan ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir kita sampai kepada satu hadis yang menjelaskan, dikatakan haddatsana Humaid ibnu Mas'ada al-Basri qala haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Humaid an Anas ibnu Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bit-tawil wala bil-qasir hasan al-jismi wa kana sya'ruhu laisa biji'din wala sabatin asmarul launi idza masya yatakaffa'u. Kita lihat hadis berikut ini, ikhwatal Islam azakumullah, ya. Maka Humaid
bin Mas'ad al-Basri bercerita kepada kami, ia berkata, ya, Abdul Wahhab al-Thaqafi bercerita kepada kami dari Humaid, dari sahabat Rasulullah Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabba'atan laisa bit-tawil wala bil qasir, adalah postur tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu proporsional. Bentuk tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu proporsional. Maknanya laisa bit-tawil wala bil qasir, yakni perawakan beliau, bentuk tubuh beliau, tinggi badan beliau dikatakan laisa bit-tawil wala bil qasir. Beliau tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu pendek. Ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ya, ukuran tinggi badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini menunjukkan bentuk tubuh yang proporsional. Ya, antum bisa perhatikan bagaimana bentuk tubuh yang sangat bagus, bentuk tubuh yang sangat proporsional, yang sangat baik. Ya, maka tentu tidak terlampau tinggi dan tidak terlampau rendah. Ya, dan ini adalah ya bentuk tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan hasanal jismi, ya, maka tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam sangat bagus dan sangat menawan. Ya, bentuk tubuh beliau sangat bagus dan sangat menawan. Bahkan pernah ana sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, bahkan kata sahabat Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau tidak pernah melihat dan menyaksikan ya bentuk tubuh jasad manusia yang paling bagus dan paling indah dan yang paling menawan ketika hidupnya, bahkan tatkala sudah menjadi jenazah, ya, yang lebih indah, lebih bagus dan lebih menawan daripada tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, karena dikatakan dalam hadis ini hasanal jismi, beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki ya jasad, bentuk tubuh yang sangat baik, yang sangat bagus, yang sangat indah dan sangat menawan. Ya, yang nanti dalam hadis yang lain kata Islam dijelaskan, setiap orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti menyukai beliau. Ya, pasti menyukai beliau. Ya, dari mulai ya penampilan luarnya, secara jasadiahnya, secara fisiknya, orang melihat beliau sudah pasti suka karena keindahannya. Ya, subhanallah, apalagi tatkala ya sudah mengenal bagaimana pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan dalam riwayat-riwayat yang lain, tidaklah orang ketika kemudian berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti orang itu menyukai beliau sallallahu alaihi wasallam, pasti tertarik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini termasuk bahagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan segala macam bentuk kesempurnaannya. Kemudian dikatakan wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin, maka rambut beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah keriting. Ya, rambut beliau tidaklah keriting. Ya, akan tetapi ya juga rambut beliau tidak juga lurus kaku. Ya, tidak juga lurus kaku. Ya, jadi rambut beliau adalah ikal kata Islam. Ya, tidak keriting dan juga tidak lurus kaku, tapi rambut beliau ikal, ya, rambut yang bagus. Asmaral launi, kemudian juga berwarna ya gelap, agak kecoklatan. Ya, ida masya yatakaffau, akan tetapi kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan, beliau berjalan dengan cepat. Ya, dikatakan di sini oleh para ulama, maknanya adalah Nabi kalau jalan itu seperti orang yang berjalan ketika jalan menurun, Pak. Ya, antum kalau misalkan habis ya naik atas gunung kemudian turun, Pak, ya, maka bagaimana jalannya? Cepat atau tidak? Cepat. Ya, jadi Nabi SAW ketika berjalan itu cepat. Laksana seperti orang yang berjalan ya jalan menurun. Ya, ketika jalannya turunan, Pak, ya, antum berjalan pasti lebih cepat. Ya, Nabi SAW tatkala berjalan demikian, dikatakan idza masya yataqafau, beliau tatkala berjalan maka berjalan beliau cepat. Ya, seolah-olah seperti sedang
ya melalui jalan yang menurun, ya jalan yang menurun. Ya, itulah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi beda dengan orang-orang kita, Pak. Ya subhanallah, orang kita mah jalannya gimana? Ya, santai sekali kan, padahal sudah terlambat jam kerja masih saja jalannya santai. Kalau datang ke kantor maunya paling belakangan, ketika pulang dari kantor maunya paling duluan. Ya, ini kadang-kadang karakteristik kebiasaan orang-orang kita. Ya, makanya kata Islam banyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya diambil dan diadopsi oleh orang-orang di luar Islam. Mereka pakai dan mereka gunakan bagaimana disiplinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Ya, dari cara berjalannya saja antum bisa lihat orang-orang Jepang misalnya, bagaimana disiplinnya mereka terhadap waktu. Bagaimana kita lihat ketika mereka berjalan menuju tempat kerjanya, betul-betul dengan kelihatan semangatnya gitu, Pak. Jalannya itu cepat-cepat gitu. Ya, karena apa? Karena bagi mereka waktu itu kan uang bagi mereka. Mereka tidak mau membuang waktu ya kecuali dapat menghasilkan uang, ya menghasilkan potensi duniawi yang banyak bagi mereka. Ya, padahal ya cara-cara yang seperti itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsep-konsep yang seperti itu sesungguhnya ada di dalam Islam. Ya, Nabi saja sudah mencontohkan kalau jalan tuh kayak gini. Nabi itu kalau jalan cepat menunjukkan apa? Keseriusan, Pak. Orang kalau jalannya itu lambat, tengok kanan, tengok kiri, menandakan orang ini serius atau tidak? Tidak serius kan? Menandakan orang ini ya tidak punya tujuan gitu. Terlalu santai hidupnya. Tapi antum kalau lihat ada orang kalau jalannya cepat gitu ya, fokus pandangannya ke depan, ini menunjukkan bahwasannya ya tentu ya orang ini memiliki tujuan hidup yang jelas. Dari cara jalan saja kita bisa melihat dan menilai seseorang, ya bagaimana kepribadian seseorang. Dan Nabi SAW ya beliau tatkala berjalan ya berjalan cepat, seperti kata para ulama orang yang berjalan ya melalui jalan yang menurun. Artinya Nabi SAW cepat jalannya, menunjukkan keseriusan, menunjukkan kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam. Kemudian kata Islam, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Dikatakan haddatsana Muhammad ibnu Basharin yakni al-Abdiyya qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu ya Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini azimal jummati ila syahmati udunayh alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Ya, pada hadis berikut ini dikatakan Muhammad bin Bashar yang dikenal sebagai sebutan Al-Abdi, ya, bercerita kepada kami. Ia berkata, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami. Ia berkata, Syu'bah ibnu Amir bercerita kepada kami dari Abu Ishaq. Ia berkata, ya, aku mendengar Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki yang memiliki postur tubuh yang sangat ideal. Ya, tadi pada hadis sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana postur tubuh Rasulullah SAW. Tinggi badannya Rasulullah laisa bitawil wala bil qasir, tidak terlampau tinggi dan tidak terlalu pendek. Ya, antum bisa bayangkan bagaimana proporsionalitas bentuk tubuh seorang manusia. Ya, kalau terlampau tinggi tentu tidak baik, Pak. Ya, kalau orang Betawi bilang, orang sini bilang ya, kalau terlalu tinggi bisa jadi boyo ya, Pak. Apa boyo maksudnya? Ya, boyo itu mungkin maknanya tidak balance ya, tidak seimbang karena terlampau tinggi. Ya, kalau mungkin ada yang terlalu rendah, terlalu pendek, ya bisa seperti apa orang bilang? Kurcaci gitu, yang terlalu pendek, terlalu rendah. Maka Nabi SAW bentuk tubuh yang ideal, yang proporsional, ya tidak terlampau tinggi dan tidak terlampau rendah. Ya, ada di antara kedua itu. Ya, naam. Kemudian dikatakan, ya, maka dikatakan kedua bahunya Nabi SAW tampak bidang, ya,
ya, bidang, ya, bahunya itu bidang, bagus bahunya, ya. Nabi SAW tidak perlu apa Pak, nge-gym ya, seperti orang hari ini. Orang kalau gym, olahraga untuk memperbagus bentuk tubuh, ya kan, olahraga demikian, biar badannya tinggi tegap, biar bagus, biar dadanya bidang, biar bahunya bidang. Nabi SAW ya sudah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tubuh yang ideal, dengan postur tubuh yang bagus, ya, dengan ya bahu yang bidang dikatakan di sini. Kemudian dikatakan rambutnya beliau sallallahu alaihi wasallam lebat. Yang rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup daun telinganya. Ya, rambut beliau tebal, ya, sampai menutupi daun telinganya, ya. Kemudian maka tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian yang berwarna merah, ya, maka dikatakan dalam hadis ini, tidak pernah aku melihat sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih tampan dari diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau beliau menggunakan pakaian yang berwarna merah, ya, maka tidaklah, kata perawi hadis ini, aku melihat seseorang yang lebih indah, seseorang yang lebih tampan daripada yang aku saksikan, yakni adalah, ya, kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu ikhwatal Islam azakumullah, ya, kita tahu ada riwayat yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mayathiril khumri. Ada hadis yang berbunyi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada kami mengenakan pakaian yang berwarna merah. Ya, jadi Pak, ya, salah satu warna yang sebetulnya tidak disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian yang berwarna merah. Lalu kemudian dikatakan dalam hadis ini, kok Nabi menggunakan pakaian yang berwarna merah? Apakah berselisih dua hadis ini? Tentu tidak, ikhwatal Islam azakumullah. Maka yang dimaksud di sini adalah, kata para ulama, ya, yakni yang dimaksud, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menggunakan pakaian yang berwarna merah, ya, kain yang berwarna merah, ya, yang mencolok warnanya, yang menyala dan itu polos. Ya, warna merah yang polos dan warna merahnya itu mencolok, warna merahnya itu menyala, ya, demikian, ya. Maka dikatakan oleh para ulama, akan tetapi jika pakaian yang berwarna merah itu kemudian dipadukan dengan warna yang lain, ya, seperti digabungkan dengan warna putih, digabungkan dengan warna hitam atau warna-warna yang lain, maka penjelasan para ulama, maka hal itu tidak terlarang. Ya, jadi yang tidak boleh yang bagaimana, Pak? Yakni menggunakan warna merah yang menyala, yang mencolok warnanya dan itu polos. Ya, benar-benar, ya, motifnya hanya warna merah polos saja dan warna merah yang menyala. Ini warna yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun di dalam riwayat ini Nabi pernah menggunakan pakaian yang berwarna merah, sehingga kata perawi hadis ini mengatakan, sungguh aku tidak pernah melihat seseorang yang mengenakan pakaian berwarna merah yang lebih bagus, yang lebih indah, ya, lebih tampan dari yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tetapi tentu pemahamannya adalah, sekali lagi ikhwatul Islam, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian yang berwarna merah polos. Ya, artinya tidak ada corak campurannya. Ya, tadi dikatakan kalau warna merah kemudian dipadukan dengan warna hitam, dipadukan dengan warna putih, atau dipadukan dengan warna yang lain, maka itu tidak mengapa, kata para ulama. Ya, nah ini penting kita ketahui. Tentu sedangkan warna yang paling baik dan paling disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, di antara hadis yang lain menyebutkan, adalah warna putih. Ya, warna putih. Itulah kenapa ketika orang bertanya, kenapa warna kain kafan itu adalah putih? Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa khairu thiyabukum al-bayad. Sesungguhnya, ya, warna pakaian yang paling baik untuk kalian adalah yang berwarna putih. Ya, makanya Nabi SAW perintahkan, dan gunakanlah kain kafan juga yang berwarna putih.
Ya, sebaik-baik warna yang kalian pakai kata Nabi adalah yang warna putih. Sehingga kain kafan yang kalian gunakan pun untuk membungkus jenazah juga dari warna putih. Ya, kata Islam. Ya, jadi ketika kita punya pakaian gamis misalnya, baju koko, ahsan kita berwarna putih misalnya. Ya, ataupun juga silakan warna-warna yang lain. Ya, akan tetapi tidak menggunakan warna yang tadi dilarang, menggunakan warna merah polos, merah yang menyala, ya, kecuali warna merah itu dipadukan dengan warna yang lain sehingga kita keluar dari pelarangan, ya, yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Kemudian khatal Islam sampai pada riwayat yang berikutnya. Haddatsana Mahmud ibnu Ghailan qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq anil Barra ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibaih ba'idu ma bainal mankibain lam yakun bil qasir wala bit tawil. Ya. Pada hadis berikutnya juga disebutkan, ya, maka Mahmud bin Ghailan telah bercerita kepada kami. Ia berkata, Waqi' bercerita kepada kami. Ia berkata, Sufyan bercerita kepada kami dari Abu Ishaq dari Barra ibnu Azib radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, ya, dikatakan ma ra'aitu min dilimmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, ya, aku tidak pernah melihat seorang pun, ya, yang memiliki rambut panjang, ya, dan, ya, terurus secara rapi, kemudian mengenakan pakaian merah yang lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku melihat seseorang yang memiliki rambut panjang, ya, dan kemudian rambut itu terurus secara rapi, kemudian ia mengenakan pakaian yang berwarna merah yang lebih bagus, lebih indah dan lebih tampan daripada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi rambutnya panjang, tapi dikatakan pada hadis sebelumnya, ya, sampai menutupi kedua daun telinganya, ya, dan rambutnya tertata dengan rapi, terurus dengan rapi. Ya, dan kemudian dikatakan di sini menggunakan pakaian yang berwarna merah. Tidak pernah aku lihat yang lebih tampan, lebih indah, lebih bagus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini juga, lahu sya'run yadribu mankibai. Maka rambut beliau sallallahu alaihi wasallam memanjang, rambut beliau panjang sampai mencapai kedua bahunya. Ya, rambut beliau panjang sampai, ya, kedua bahunya, mencapai kedua belah bahunya. Ya, itu rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga dikatakan ba'id ma bainal mankibain. Ya, juga kedua bahu beliau berbentuk bidang. Ya, berbentuk bidang, bagus bentuk bahunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun bil qasir wala bil tawil. Maka beliau bukanlah orang yang berpostur tubuh yang terlampau pendek, dan juga bukanlah seseorang yang memiliki postur tubuh yang terlampau tinggi. Ya, ini bentuk, ya, dari bentuk rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjangnya, ya, sampai kemana tadi, Pak? Bahu, ya, menutupi daun telinganya. Ya, maka rambut Nabi bentuknya ikal, tidak keriting, ya, tidak terlalu keriting, ya, dan tidak juga lurus seperti biasa, tapi rambut Nabi ikal, ya, panjang sampai, ya, kedua bahunya, ya, dan tentu kedua bahunya juga berbentuk bidang, dikatakan di sini. Dan beliau sekali lagi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang memiliki postur terlalu pendek atau bahkan juga memiliki postur yang terlalu tinggi. Ya, ini keindahan, kesempurnaan bentuk tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak, kita dari lihat hadis-hadis ini saja sudah bisa membayangkan, gitu kan, betapa, ya, luar biasanya, ya, betapa indahnya, betapa tampannya. Bahkan sampai ada satu cerita dulu mungkin sering kita diperdengarkan, yang sebetulnya cerita ini, ya, cerita yang memang tidak ada riwayatnya sebetulnya, ya.
cerita yang memang tidak ada dasarnya. Ada orang yang mengatakan sampai untuk menggambarkan ketampanan dan keindahan Rasulullah SAW dikatakan Badrun, bulan purnama itu ya, ketika bulan itu bulat penuh, itu seperti seolah-olah dibagi tiga. Ya, sebagian yang pertama adalah milik Nabi Yusuf katanya alaihi salatu wassalam. Sebahagian yang lain milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebahagian potongan yang lain milik seluruh manusia. Ya, makanya ada sebahagian keindahan bulan purnama tercermin di keindahannya Nabi Yusuf dengan ketampanannya. Sebahagian lain Al-Badr, bulan purnama itu ada pada keindahannya pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebahagian dari potongan bulan purnama itu ya dibagikan oleh seluruh manusia. Makanya ada yang kebagian banyak, setengah banyak, ada yang kebagian dikit, macam-macam ya Pak. Ada yang tampan kita kan, ada yang ganteng, ada yang gagah, ya kan, ada juga yang setengah tampan, ada yang biasa-biasa saja mungkin, dan seterusnya. Ini ada apa namanya, cerita yang seperti ini dahulu kala ya. Wallahu taala alam bisawab, ya tidak ada riwayat kebenaran tentang cerita ini. Ya kan, tetapi kalau kita mengambil apa namanya ya kesimpulannya, memang subhanallah ya, tentu mungkin maksud dari si pembuat cerita ini ya menceritakan tentang bagaimana keindahan dan ketampanan bagusnya Rasulullah SAW ya, dari mulai wajahnya, bentuk tubuhnya, dan seterusnya. Ya, maka yang paling benar adalah kita melihat kepada hadis-hadis ini ya, sehingga kita seolah-olah sedang melihat beliau, seolah-olah kita sedang membayangkan bagaimana ya bagus dan indahnya ya bentuk tubuh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Jadi Nabi gondrongnya Pak, panjang rambutnya tuh rapi ya, nggak kayak seniman-seniman sekarang mungkin kan, ada anak-anak muda gayanya mau gondrong kayak rocker gitu kan, akan tetapi gondrongnya tidak karu-karuan kan gitu ya. Kadang diantara kesalahannya orang-orang yang punya rambut yang gondrong ya Pak, ketika sholat itu mereka mengkuncir rambutnya. Ini kesalahan sebetulnya ya, tidak boleh. Orang yang rambutnya memang panjang atau gondrong kemudian tatkala sholat kemudian apa, menguncir rambutnya, ini salah, tidak perlu dikuncir. Kemudian yang kedua apa, dia terlalu sibuk untuk merapihkan rambutnya ketika sholat, khususnya ketika dia mau sujud. Ketika sujud dia ya rapihkan dulu rambutnya biar jidatnya ini tidak terhalang oleh rambut. Ini perbuatan yang salah juga ketika sholat. Tidak perlu melakukan itu. Kalaupun memang ada bahagian rambut yang menutupi ya jidatnya ketika dia sujud, tidak mengapa. Ya, syukur dia punya peci, dia kenakan peci. Peci ini, kopiah ini bukan hanya sekedar untuk perhiasan keindahan kita ketika sholat. Mungkin saja tadi untuk kerapihan, misalkan orang yang rambutnya panjang ya, dia tidak ingin rambutnya mengganggu ketika dia sedang sujud, maka gunakan ya peci ya, peci. Walaupun ini bukan syarat apa Pak, bukan syarat sah sholat ya. Ada orang mengira mungkin wah kalau sholat nggak pakai peci takut nggak sah. Nggak ada hubungannya Pak, nggak ada hubungannya, nggak ada syarat sah sholat pakai peci, pakai kopiah, tidak ada ya. Akan tetapi saya ingatkan tadi kepada orang-orang khususnya laki-laki yang mungkin rambutnya panjang ya, terurai ya tadi, maka ketika sholat biarkan rambut itu terurai ya, tidak boleh, dilarang untuk dia apa, dikuncir ya, ataupun dia sibuk merapikan rambutnya ketika sujud, menghilangkan kekhusyuan dia di dalam sholat. Biarkan rambut itu terurai ya. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam rambutnya juga panjang sampai bahu ya, menutupi daun telinganya dan seterusnya. Akan tetapi ya, kalaupun rambut beliau panjang, akan tetapi rambutnya rapi ya, ditata, dirawat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan beliau mencintai kebersihan, beliau mencintai keindahan, karena tidak ada makhluk yang paling indah, paling bersih, paling wangi, paling ideal, paling proporsional kecuali itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Maka sekali lagi khatul Islam, bagi kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka contohlah ya bagaimana kerapihan, keindahan beliau ya, kerapihan dan keindahan beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Naam, mudah-mudahan ya beberapa hadis ini yang kita sampaikan insyaallah dapat menambah pengetahuan kita, lebih mengenal lagi
tentang bagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan hal itu menambah kecintaan kita kepada beliau, ya, sehingga kita bisa mengikuti dan mengamalkan setiap sunnah-sunnahnya di atas kehidupan kita seluruhnya, ya, karena sunnah itu bukan hanya sekedar dari perkataan beliau saja, perbuatan beliau saja, tidak, tapi semua yang tercermin dari diri beliau adalah sunnah, ya, termasuk bagaimana cara beliau berpenampilan, ya, itu juga bahagian dari sunnah. Tadi kita diajarkan bagaimana cara jalan beliau, ikuti, itu juga bahagian dari sunnah, ya, itu juga bahagian dari sunnah yang bisa kita amalkan di atas kehidupan kita sebagai kaum muslimin. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat untuk Anda pribadi dan untuk kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal-ladzi li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.